dipersembahkan oleh Sejumlah kegiatan masih dilakukan jemaah haji di Tanah Suci dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan produser senior CNN Indonesia ada Ari Fauzi. Saya sapa langsung. Ari, assalamualaikum. Apakah cuaca di sana masih panas dan apa kemudian kegiatan jemaah haji di sana saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk waktu Jakarta dan selamat siang waktu Arab Saudi, dan cuaca memang selalu panas, Puspa. Di mana beberapa hari terakhir bila cek suhu itu sekitar 41 hingga 43 derajat. Dan pada tanggal hari ini 10 Juni atau 14 Zulhijjah, hampir semua jemaah asal Indonesia sudah kembali ke Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Ya, sendiri saya beberapa kali melewati daerah Masjidil Haram dan selalu bertemu dengan jemaah Indonesia, dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ketika sebenarnya apakah memang sengaja untuk beribadah yang lain, atau mereka memang setelah dari Mina mereka melanjutkan untuk melakukan tawaf ifadah yang merupakan rangkaian dari rukun haji. Apakah apa saja yang akan menjadi kegiatan dari para jemaah haji mulai besok, mulai 11 Juni hingga 25 Juni, itu gelombang pertama itu akan kembali ke Indonesia melalui Bandara Jeddah. Sementara gelombang kedua dimulai dari tanggal 18 hingga 2 Juli akan menuju ke Madinah. Untuk yang gelombang 2 sendiri memang ada kelebihan. Mengapa? Karena mereka bisa menikmati perpindahan tahun dari 1446 Hijriah menuju 1447 Hijriah. Jadi bisa merasakan bagaimana tahun baru satu Muharram yang memang akan kemungkinan akan turun pada tanggal 26 Juni 2025. Namun ketika perpindahan dari Mekah menuju ke Madinah, memang harus lebih dari pemerintah sendiri harus lebih awas. Kenapa? Agar tidak terjadi seperti di gelombang pertama, di mana ada anggota keluarga yang terpisah ketika dari perpindahan dari Madinah ke Mekah. Makanya ketika dari Mekah ke Madinah, diusahakan tidak terjadi lagi adanya perpisahan antara anggota keluarga, suami istri, maupun ibu anak, atau misalnya pendamping lansia dan pendamping maupun disabilitas pendamping. Itu yang dibicarakan oleh Ketua Timwas DPR RI Cucun Ahmad Samsul Rizal. Lalu Wakil Ketua DPR ini pun Pak Cucun Ahmad Samsul Rizal pun dia menekankan bahwa setiap lansia itu harus didampingi oleh petugas. Mengapa? Karena halte-halte di Madinah itu jaraknya lumayan jauh dari halte Nabawi. Mengapa? Karena oleh karena itu petugas bisa mendampingi lansia menuju ke masjid ataupun ke Raudah. Jadi si lansia tersebut itu bisa kenyamanannya tetap terjaga. Itu kita bicara tentang gelombang kedua. Gelombang baik itu kita balik ke gelombang pertama. Gelombang pertama yang akan pulang dari tanggal 11 hingga tanggal 25 Juni. Ada satu tanggal yang sebetulnya ada perubahan penerbangan, yaitu tanggal 15 Juni. Di mana pada tanggal 15 Juni ada 11 kloter yang harusnya pulang dari Jeddah, tapi ternyata harus pulang lewat Madinah. Mengapa? Karena pada tanggal itu semua penerbangan sudah full book, sudah overload. Oleh karena itu, beberapa penerbangan ada 11 kloter ini, 11 kloter berarti sekitar ribuan. Bila kita bandingkan satu kloter itu ada 450 orang, berarti 11 kloter bisa hampir 5.000 orang. 5.000 orang akan pulang dari Madinah menuju ke Indonesia. Namun memang belum skema untuk perpindahan ini masih belum tahu bagaimana bis yang mengatakan mereka dari Mekah ke Madinah menggunakan apa, dan bagaimana apakah penerbangan sudah benar-benar siap di Madinah. Sebagai informasi, jarak antara Mekah menuju ke Madinah itu 434 km. Kalau ditempuh dengan jarak itu seperti Jakarta Semarang. Estimasi waktu sekitar 4-5 jam. Itu waktu yang cukup lama bila dibandingkan dengan pulang dari Mekah ke Jeddah. Mekah ke Jeddah sebenarnya 1 jam saja. Lalu mungkin untuk menghindari apa yang terjadi pada tahun 2025, mulai 14 Juni besok, pemerintah sendiri akan sudah bisa mendapatkan kuota haji
dari pemerintah Arab Saudi. Dan totalnya hampir mirip dengan tahun sekarang, yaitu sekitar 221.000 jemaah. Lalu mengapa itu dilakukan? Kenapa ada jarak waktu kuota dengan haji yang tahun depan? Mengapa? Agar terjadi sinkronisasi data, jadi tidak terjadi lagi pemisahan anggota keluarga lagi. Lalu untuk tahun depan siapa sih yang akan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan haji? Memang semua tergantung dengan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Bila revisi undang-undang tersebut sudah selesai dikaji, bisa jadi dari BPH atau Badan Pengelola Haji yang bisa bertanggung jawab full pada tahun depan. Tapi kalau misalnya belum terjadi, mungkin baik lagi mungkin entah itu Kemenak ataupun masih dengan BPH Haji. Ataupun opsinya adalah bisa ada usulan untuk membentukkan Kementerian Haji yang khusus menangani haji dan umroh, dan itu akan mulai diusulkan, akan terus dikaji pada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Timbos pun sebetulnya kalau ketika balik ke Timbos, mereka selalu mengingatkan kepada pemerintah bahwa jangan lupa bahwa setiap tahun Arab Saudi bisa saja merubah peraturan lagi. Oleh karenanya, seperti tahun lalu, sebagai tahun sekarang, di mana tahun lalu tidak ada multisyarikat dan tahun sekarang ada multisyarikat, tahun depan kita tidak tahu. Oleh karenanya, pemerintah harus adaptif, harus lebih cekatan untuk menanggulangi apa yang terjadi, peraturan apa yang terjadi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Puspa. Baik, terima kasih banyak Arif Fauzi atas analisisnya dan juga laporannya dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih produser senior CNN Indonesia, Arif Fauzi. Ya, sebagian jemaah haji mengakhiri rangkaian ibadah haji pada 13 Zulhijjah dengan melontar jumrah di Mina. Sebagian lainnya sudah meninggalkan Mina sebelumnya. Jemaah haji khusus Tibi Tours mengikuti lontar Jamroh Aqobah pada Jumat 10 Zulhijjah. Selanjutnya mereka mabit atau melewati setidaknya sepertiga malam di Mina. Begitu pula pada malam berikutnya, dengan didahului melempar Jamroh Aqobah, Ula, dan Wusto masing-masing 7 kerikil. Pada 12 Zulhijjah, usai lempar Jamroh, jemaah menginap di Mina. Dan paginya melontar Jamroh mengakhiri seluruh rangkaian ibadah haji. Tahun ini, kondisi jalanan di Mina dinilai lebih rapi dan bersih dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini jauh lebih rapi, lebih tertata, dan tidak ada lagi orang-orang yang tidur di pinggiran Mina sehingga kita mengkhawatirkan dan sampah menumpuk banyak. Hari ini alhamdulillah semua terjadwalkan di setiap maktabnya sehingga ketika pas pelontaran jumroh tidak menumpuk di satu jam yang sama, tapi rata dari mulai siang sampai mulai malam itu bergantian sehingga jauh dari resiko bertabrakan dan juga kecelakaan. Setelah rangkaian ibadah ini, jemaah haji meninggalkan Mina untuk menuju Mekah. Hani Pranayadati, Mina, Arab Saudi. Dipersembahkan oleh